Kontroversi yang ditimbulkan Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman ternyata berbuntut panjang. Ia buntut diduga menghina penjual es teh bernama Sun Haji. Dalam acara pengajian yang digelar beberapa waktu lalu, Gus Miftah nyatanya mau tak mau harus mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden sebagai bentuk tanggung jawabnya. Di sisi lain, meski mendapat jutaan hujatan dari warganet, bahkan mendapat teguran keras dari Presiden RI Prabowo Subianto, Gus Miftah menyatakan bahwa ia tidak akan mengubah gaya berdakwahnya yang kini telah disorot oleh berjuta pasang mata. Untuk mengetahui sederet kontroversi Gus Miftah secara menyeluruh, maka inilah 5 fakta kontroversi Gus Miftah hina tukang es teh, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan video Gus Miftah diduga menghina seorang penjual es teh dalam acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Olok-olok yang dilontarkan Gus Miftah yang disebutnya sebagai candaan itu berbuntut panjang dan menuai kritikan dari masyarakat luas, bahkan hingga pejabat RI dan Malaysia. Kecaman kepada Gus Miftah pun semakin meningkat usai video lawasnya yang dinilai melecehkan seniman pelawak senior Yati Pesek kembali viral. Lantas seperti apa aksi Gus Miftah yang berujung viral? Es tehmu cik oke ra? Masih, yo kono didol. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak yo nikmat. Kalau niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonten iki. Oh, mboten Budhe nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi. Ketemu dalang ya dadi dalang. Usai viral, Gus Miftah diketahui langsung meminta maaf kepada Sun Haji, sang penjual es teh. Namun, lagi-lagi Gus Miftah kembali disorot, lantaran warganet malah menilai gestur Gus Miftah saat meminta maaf pada Sun Haji dinilai bak mengintimidasi. Ia terlihat dalam video yang beredar, Gus Miftah nampak duduk sejajar dan merangkul Sun Haji. Namun, rangkulan tersebut dianggap sebagai rangkulan paksa oleh warganet. Maafkan ya, salah itu sih. Sehat, alhamdulillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya perjalanan dari Jakarta yang mau Kang. Iya. Jakarta karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Sun Haji. Iya. Kalau es viral. Iya. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Iya. Terus di mana-mana di Purworejo barang mengikuti ya. Mengikuti sehingga yang saat itu niati guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Sun. Sudah, kalau maaf lahir batin. Dan gak ngira ya, Iya Pak. pendapatmu bi moro-moro rame. Gak nyangka lah. Gak nyangka. Niati guyon malah jadi kedawan-dawan. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin
kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Gus Miftah resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus kepresidenan pada Jumat 6 Desember 2024 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Haji Dusun Tundan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan mundur itu diketahui diambil setelah serangkaian kontroversi yang melibatkan Gus Miftah memunculkan gelombang kritik dari masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, atas pengunduran diri Gus Miftah, Presiden RI Prabowo Subianto pun memberikan reaksinya, sekaligus mengungkapkan bahwa ia akan bergegas mencari pengganti Gus Miftah sebagai utusan khusus kepresidenan. Menariknya, Sun Haji, sang penjual es teh, justru meminta Prabowo Subianto untuk tidak melegalkan pengunduran diri Gus Miftah yang telah mencelanya. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam, telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak, belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari. Iya, nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Saya Sun Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Meski telah dibanjiri dengan sejuta hujatan, buntut mencela penjual es teh, Gus Miftah ternyata menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengubah gaya berdakwahnya. Meskipun gaya dakwah Gus Miftah telah disorot, gegara dianggap terlalu nyeleneh, Gus Miftah menyatakan bahwa ia akan tetap mempertahankannya. Namun, ia akan lebih berhati-hati dalam berucap. Secara prinsip, semua orang punya gaya dakwah masing-masing, punya karakter masing-masing. Karakter itu tetap akan saya pertahankan, cuman dengan pemilihan kata dan diksi yang mungkin lebih berhati-hati. Karena mungkin saya kurang sadar bahwa saya hari ini lebih banyak dikenal orang
semua kamera melihat ke saya, sehingga karakter dakwahnya mungkin tetap sama, tetapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun. Saya diangkat menjadi pejabat baru 1,5 bulan. Artinya sampai hari ini pun saya belum menerima gaji dari negara. Alhamdulillah, saya belum menggunakan fasilitas negara, termasuk rumah dinas. Apa yang melekat dalam diri saya itu sudah ada jauh hari. Termasuk tadi yang jenengan sampaikan, jam kami. Artinya, itu jelas bukan merupakan fasilitas dari negara, tapi barang lama yang sudah alhamdulillah Allah berikan kepada saya. Memang gaya lawakannya dari dulu begitu. Dan memang ini harus diketahui juga, banyak orang yang memang akan datang berjualan di tempat-tempat dakwah dengan tujuan dakwah. Itu udah dari zaman dulu. Saya nggak belain Gus Miftah ya, tetap aja salah. Tetap aja beliau salah. Itu gini deh, kalau saya ngomong bercanda tiba-tiba di podcast ada tolol gitu, salah nggak ya? Salah. Saya kan pernah juga kena masalah gara-gara nanya perawan. Ayo, saya nanya perawan salah nggak? Menurut saya malah saya nggak salah. Kenapa nggak salah? Lah orang yang udah pernah ngomong di tempat lain tetap salah tuh masyarakat. Berbanding terbalik 180 derajat dengan Gus Miftah yang kini disorot sejuta pasang mata akibat etikanya sebagai pendakwah yang dinilai buruk. Sun Haji, sang penjual es teh, justru mendapat suatu keberkahan dengan diangkat derajatnya usai dirinya mendapatkan celaan dari Gus Miftah. Ya, diketahui tak berselang lama dari peristiwa viral tersebut, Sun Haji mendapatkan umroh gratis hingga uang senilai ratusan juta dari orang-orang yang berempati terhadapnya. 90, 100, genap ya Pak ya? Iya, genap. Ah, tidak menyangka kalau ini rezeki dari yang di atas Pak. Bapak orang yang tulus, baik, sayang istri, tanggung jawab sama keluarga, sayang anak. Totalnya ada 100 juta Pak. Mungkin uangnya bisa dipakai 50 juta untuk buka usaha warung. Nah, masih ada sisa 50 juta. Anak Bapak berapa? 2. Berarti 20 juta untuk anak ya Pak ya, ditabung untuk sekolah. Bapak lunasin tuh kakaknya. Jadi sekolah anaknya bisa tenang. Masih ada sisanya 30 juta. Pak udah umroh belum Pak? Nah, ini awal. Nggak apa-apa, uangnya dipakai lagi aja Pak, udah ditabung. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Kasus yang sedang viral tentang Gus Miftah dan penjual es ini sebenarnya satu kesalahan yang sangat besar dari Gus Miftah. Kenapa saya bilang begitu? Kesalahan ini dianggap sebagai pelecehan. Tetapi di balik itu saya melihat ini ada keajaiban Allah. Satu skenario yang dibikin oleh Allah untuk si tukang es. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Gus Miftah tidak bicara masalah goblok, maka Allah tidak ngangkat derajat tukang es ini.
Sehingga saat ini tukang es ini diangkat derajatnya oleh Allah dengan banyak orang yang simpati kepadanya. Tapi dikontenin semua yang dikasih kan? Ya kan? Diumrohin sama yang umrohnya kontenin kan? Willy Salim ngasih duit naik Alphard malam-malam dikontenin kan? Dikontenin. Itu nolong pedagangnya atau nolong konten? Kan dikontenin. Ya kalau bantu mah transfer aja bos. Bisa dibilang mencari keuntungan di situ juga. Iya, jelas. Gue banyak nyekolahin orang, ada yang tahu? Tuh kok bukan 10 juta, jelas konten. 100% yang Anda buat konten.